Wajangkung ya. Udah guys. Belum udah diketek over kawan Wajangkung belum? Udah. Yang sampai. Oke, Bang, soal pelaporan hari ini gimana Bang? Pasal apa aja? Ya, terima kasih teman-teman semua. Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK kemarin di kediaman bahwa atas tuduhan saudara Rismond Hasolan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismond, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat karena setelah pernyataan Rismond itu disambut juga ya, kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismond bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atas status dia sebagai tersangka di Polda. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit, dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Yang kedua, setelah pernyataan Rismond itu disambut oleh YouTuber yang menurut kami setelah kami analisa ini masih terafiliasi dengan Solo. YouTuber Nusantara, misalnya Solo maksudnya? Misalnya YouTubernya ini pemilik YouTuber Ruang Konsensus, Budius S. Piliang menghadirkan Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansa menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang gitulah ya. Kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong yang perlu juga diuji. Itu satu. Yang kedua, turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismond. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar, gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke. Ada berapa jadi yang dilaporkan Pak selain Rismond? Jadi selain Rismond ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rismond sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah? Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah. Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismond juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya Pak? Ya, jadi ada Rismond sendiri yang
pernyataan soal pejabat elit dalam hal ini Pak JK di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di media Pernyataan mereka. Rismon yang dimaksud itu yang Bapak dapat dari mana sih Pak? Karena Rismon sendiri mengaku itu kan hasil olahannya ya, jadi nggak merasa pernah ngomong soal itu. Iya, artinya kan ini juga perlu kita uji dulu, ya kan, sehingga karena ini kan persoalan trust ya, persoalan kredibilitas. Karena walaupun nanti itu EA, makanya perlu kita laporkan dulu kan, supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan. Karena akibat pernyataan dia itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain, sehingga bukan berdiri sendiri tuh pernyataan Risma, tapi ada juga terlapor dengan pasal yang berbeda. Artinya dengan saat ini proses pembuatan seperti itu kan udah gampang ya dibuat saat ini. Iya, iya. Kalau memang itu bukannya nanti malah justru Bapak melihat Rismon bagian dari korban itu sendiri. Iya, Ketika nama dia didompleng. enggak. Apa Bapak sudah melakukan penelitian tersendiri? Ya nanti kita uji dulu kan di dalam. Nanti soal itu kan biar nanti lebih yang punya kapasitas lah, bisa ahli, bisa penyidik yang bisa menilai itu. Akun Itu YouTube mungkin. yang tadi maksudnya terafiliasi sama Solo tuh maksudnya Ini kayak misalnya ruang konsensus gitu. Terus itu Solonya maksudnya Jokowi atau siapa? iya nanti ditafsirkan sendirilah. Karena mereka ini juga kemarin baru merayakan 1 tahun YouTuber Nusantara di Solo. Gitu Di kan. Solo itu di rumah Pak Jokowi maksudnya Pak? Iya bisa ditafsirkan. Oke, siap. Terima kasih. Saya Mas Pak, Budi ya. ini belum